Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur hanya milik Allah dan selawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa sampai detik ini kita semua masih hidup? Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa dialah Allah yang telah menciptakan hayat, hidup, dan menciptakan kematian. Alladzi khalaqal maut, dialah yang menciptakan kematian dan menciptakan hidup. Untuk apa? Ayyukum ahsanu amala. Mana yang terbaik di antara kalian amal solehnya. Artinya apa? Bahwa kita sampai saat ini masih hidup itu karena Allah ingin kita ini menjadi orang yang soleh, orang yang baik, orang yang taat, orang yang istiqomah dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena setiap kita, rahasia kita sampai saat ini masih dalam keadaan sehat walafiat itu adalah bisa jadi ini ujian dari Allah agar kita senantiasa taat dan patuh. Bisa jadi kita masih menunggu di antara kita ini agar kita semuanya kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai penyesalan ini terjadi saat kematian. Karena dijelaskan dalam Al-Quran bahwa mereka yang sudah mati itu menyesal. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata bahwa an-nasu niyam, bahwa manusia itu adalah tertidur. Kita ini semua tertidur. Semua manusia yang ada di dunia ini kita semuanya dalam keadaan tidur. Yang jadi RT, RW, lurah, camat, wali kota, gubernur, semua manusia itu dalam keadaan tidur. Falamma matu, saat mereka nanti mati, kembali kepada Allah, intabahu, mereka terbangun dari tidurnya. Ternyata selama ini kita ini mati. Kita semua berarti ini dalam keadaan pules. Dan kita merupakan nanti saat bangkit dari kubur, saat datang kematian barulah kita tuh terbangun. Artinya apa? Bahwa kehidupan dunia ini adalah kita semuanya dalam keadaan di dalam mimpi semua. Ada yang mimpi jadi RT, ada yang mimpi jadi RW, ada yang mimpi jadi lurah, ada yang mimpi jadi ustadz, ada yang mimpi jadi gelandangan. Semua adalah mimpi. Karena itu yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita mempersiapkan kematian itu dengan sebaik-baiknya. Jamaah rahimakumullah, jangan sampai penyesalan itu terjadi nanti saat kita dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Karena dalam Al-Quran dijelaskan mereka menyesal. Satu contoh misalnya, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal solihan inna muqinun. Rabbana, wahai Tuhan kami, inna sami'na, bahwa kami telah mendengar. Rabbana inna sami'na, kami telah mendengar jeritan mereka, saudara-saudaranya disiksa. Wa absorna, dan kami juga sudah melihat. Farji'na, apa permintaannya? Tolong kembalikan kami. Apa yang akan dia lakukan? Na'mal solihan, maka kami akan melakukan amal yang soleh. Soleh, agar kita menjadi manusia yang soleh. Bahkan dalam ayat lain dijelaskan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa as-saddaqa wa akum minas solihin. Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku, laula akhartani, seandainya kau tangguhkan saja umurku, dibangkitkan kembali. Ila ajalin qarib, akhartani, tangguhkan saja beberapa waktu, 1 hari saja diberikan kesempatan untuk hidup. Ila akhartani ila ajalin qarib, apa yang akan dia lakukan? Satu, pertama, fa as-saddaqa, saya akan bersedekah. Yang kedua, wa akum minas solehin, dan saya akan menjadi orang-orang yang soleh. Itu adalah tujuan kita. Bahwa kita itu penyesalan terjadi saat mereka sudah berada di hari kiamat. Saat mereka sudah mati, ini jangan sampai terjadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu yang paling baik yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan diri agar kita mati dalam keadaan muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian semua mati
pulang ke rahmatullah, kecuali kalian semua dalam keadaan muslim, dalam keadaan memasrahkan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dengan kematian itu, dengan mengingat kematian, kita akan menjadi sosok manusia yang mempersiapkan diri menghadapi kematian, membawa bekal untuk kematian. Karena itu, siapapun kita, apapun profesi kita, saat dalam mimpi ini, lakukan sesuatu dalam rangka membela agama Allah. Lakukan sesuatu dalam rangka untuk ilahi kalimatillah. Karena Allah semua. Nanti dari situlah nanti kita akan mendapatkan bekal saat nanti datang pada hari kiamat. Kalau seandainya kita saat hidup ini, kita sisihkan beberapa meter tanah untuk diwakafkan kepada masjid, kepada anak-anak yatim, kepada panti-panti jompo, yayasan-yayasan, untuk kita wakafkan, maka itulah nanti yang akan menolong kita. Itulah yang akan menjadi bekal kita. Kalau seandainya saat hidup ini kita pernah misalnya menangis, mengalirkan air mata, maka inilah mata yang akan terjaga dari api neraka. Ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan pernah tersentuh oleh api neraka. Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah. Mata yang senantiasa menangis, mencucurkan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata kita pergunakan dalam rangka menyesali semua perbuatan-perbuatan kita, menyesali semua dosa-dosa kita, lalu kita bertobat kembali kepada Allah, ruku dan sujud kepada Allah, maka itulah mata yang akan terjaga dari api neraka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua mampu mempersiapkan diri, kapanpun kita pulang ke rahmatullah, kita sudah ada bekal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.